Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota tua Yerusalem, Old City of Jerusalem, adalah salah satu tempat paling suci, bersejarah, dan diperebutkan di dunia. Kota ini memiliki sejarah yang membentang lebih dari 3.000 tahun dan menjadi pusat keagamaan serta kebudayaan bagi 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Berikut ringkasan sejarah kota tua Yerusalem, awal mula dan zaman kuno. Zaman Kanaan, sekitar 3000 sebelum Masehi. Yerusalem awalnya dihuni oleh bangsa Kanaan dan disebut Urusalim, yang artinya kota damai. Asal katanya masih diperdebatkan. Zaman Raja Daud, sekitar 1000 sebelum Masehi. Raja Daud dari Israel menaklukkan kota ini dari orang Yebus dan menjadikannya ibu kota kerajaan Israel. Raja Salomo and Bait Suci pertama, sekitar 960 sebelum Masehi. Putra Daud, Raja Sulaiman, membangun Bait Suci pertama, pusat ibadah agama Yahudi. Penaklukan dan penghancuran kota Yerusalem, tahun 586. Sebelum Masehi, penaklukan Babel, Raja Nebukadnezar. Kedua dari Babilonia, menghancurkan Bait Suci pertama dan mengasingkan orang Yahudi ke Babel. Tahun 538, sebelum Masehi, kembalinya orang Yahudi. Setelah Persia menaklukkan Babel, Raja Koresh mengizinkan orang Yahudi kembali dan membangun Bait Suci kedua. Tahun 332, sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan Yerusalem dan Yunani, kemudian Kekaisaran Seleukid mempengaruhi kota ini. Kemudian tahun 63, sebelum Masehi, Romawi masuk Yerusalem menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Pada tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus. Era Kristen awal, Yerusalem adalah tempat Yesus disalibkan dan bangkit menurut keyakinan Kristen. Situs penting seperti Gereja Makam Kudus dibangun pada abad keempat oleh Kaisar Konstantinus dan ibunya, Helena. Masa kekhalifahan Islam tahun 638 Masehi, penaklukan Muslim oleh Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem secara damai. Kemudian dibangun Dome of the Rock, Kubat As-Sakhrah, dan Masjid Al-Aqsa di atas kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount. Perang salib dan balik ke Islam. Tahun 1099 Masehi, tentara salib Kristen merebut kota Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Kristen Latin. Tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali kota ke tangan Muslim setelah perang salib, Utsmaniyah, dan era modern. Tahun 1517 sampai 1917, Kekaisaran Utsmaniyah, Yerusalem diperkuat dengan dinding kota yang masih berdiri hingga kini oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tahun 1917 sampai 1948, mandat Inggris. Setelah Perang Dunia Pindi, Inggris menguasai Palestina termasuk Yerusalem. Tahun 1948 Perang Arab Israel, Yerusalem terbagi dua, barat ke Israel, timur ke Yordania, termasuk kota tua. Kemudian tahun 1967 dalam Perang 6 Hari, Israel merebut Yerusalem Timur, termasuk kota tua. Kota tua Yerusalem dikelilingi oleh tembok dan dibagi menjadi 4 kawasan utama. 1. Kawasan Yahudi. 2. Kawasan Kristen. 3. Kawasan Muslim. 4. Kawasan Armenia. Tempat-tempat suci utama, tembok ratapan, Yahudi. Gereja Makam Kudus, Kristen. Dome of the Rock and Masjid Al-Aqsa, Muslim. Berikut adalah informasi tentang lokasi geografis dan luas wilayah kota tua Yerusalem. Negara Palestina. Namun wilayah ini juga diklaim oleh Israel. Statusnya sangat sensitif secara politik dan internasional. Kota tua Yerusalem terletak di bagian timur Yerusalem modern, di atas sebuah bukit berbatu di daerah pegunungan Yudea, batas alam. Sebelah barat, Yerusalem Barat, wilayah Israel. Sebelah timur, Lembah Kidron dan Bukit Zaitun.
Sebelah selatan, Lembah Hinnom. Sebelah utara, wilayah permukiman Yerusalem Timur. Luas wilayah kota tua Yerusalem, luas total sekitar 0,9 km persegi, sekitar 90 hektare atau 0,35 mil persegi. Panjang keliling tembok kota sekitar 4 km. Dibangun kembali oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada abad ke-16. Berikut ini adalah penjelasan tentang keunikan kota tua Yerusalem bagi 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Masing-masing agama memiliki keterikatan spiritual, sejarah, dan simbolis yang sangat kuat dengan kota ini. 1. Keunikan bagi agama Yahudi, tempat suci, tembok ratapan, Western Wall. Sisa tembok penahan dari bait suci kedua, tempat paling suci yang masih bisa diakses oleh umat Yahudi. Temple Mount Har Habayit diyakini sebagai lokasi bait suci pertama dan kedua yang dibangun oleh Raja Salomo dan kemudian dibangun ulang setelah pembuangan di Babel. Makna keagamaan, Yerusalem adalah arah doa, kiblat umat Yahudi. Tempat yang disebut dalam Tanakh, kitab suci Yahudi, sebagai pusat peribadatan dan pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Mimpi tentang pembangunan bait suci ketiga sering menjadi simbol harapan spiritual dalam Yudaisme. 2. Keunikan bagi agama Kristen, tempat suci, Gereja Makam Kudus, Church of the Holy Sepulchre. Lokasi paling suci bagi umat Kristen, dipercaya sebagai tempat penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Via Dolorosa, jalan yang dilalui Yesus saat memikul salib menuju tempat penyaliban. Perjalanan 14 perhentian, simpul, Stations of the Cross. Makna keagamaan, Yerusalem adalah tempat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, inti iman Kristen. Disebut dalam Perjanjian Baru sebagai kota tempat Yesus mengajar, diadili, dan disalib. Sering disebut sebagai kota kudus dan simbol kerajaan surga yang akan datang. Wahyu 20:1-2. 3. Keunikan bagi agama Islam, tempat suci, Masjid Al-Aqsa, masjid tertua ketiga dalam Islam dan disebut dalam Al-Quran sebagai tempat tujuan perjalanan malam Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Dome of the Rock, kubah batu atau Kubbat As-Sakhrah, diyakini sebagai tempat di mana Nabi Muhammad naik ke langit, Mi'raj. Kompleks ini dikenal sebagai Haram Al-Sharif, Noble Sanctuary, sangat dihormati oleh umat Islam. Makna keagamaan, Yerusalem adalah kiblat pertama umat Islam sebelum arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Disebut dalam surah Al-Isra ayat 1 sebagai masjid yang jauh, Al-Aqsa, titik awal perjalanan malam spiritual Rasulullah. Yerusalem sangat penting bagi masing-masing agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun ketiganya berbeda ajaran, mereka semua menaruh nilai suci yang sangat tinggi terhadap Yerusalem, terutama di kawasan kota tua, Old City. 1. Yahudi, Yerusalem sebagai pusat iman dan identitas bangsa. Alasan utama, Yerusalem adalah kota pilihan Tuhan dalam tradisi Yahudi. Tempat berdirinya bait suci pertama dan kedua, pusat ibadah dan simbol kehadiran Tuhan di bumi, Shekhinah. Menjadi kiblat doa, direction of prayer, bagi umat Yahudi di seluruh dunia. Dalil kitab suci, disebut ratusan kali dalam Tanakh, kitab Ibrani, terutama dalam Mazmur dan kitab Nabi. Dikenal juga sebagai Zion atau Ir HaKodesh, kota kudus. Umat Yahudi percaya akan kedatangan Mesias dan pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. 2. Kristen, Yerusalem sebagai tempat kematian dan kebangkitan Yesus. Alasan utama, tempat di mana Yesus Kristus disalibkan, wafat, dikubur, dan bangkit dari kematian. Yesus menghabiskan minggu terakhir hidupnya di Yerusalem, pekan suci, termasuk perjamuan terakhir dan pengadilan di depan Pilatus. Dalil kitab suci diceritakan secara rinci dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Disebut sebagai tempat penggenapan nubuat mesianik dalam Perjanjian Lama,
Yerusalem dianggap sebagai pusat sejarah keselamatan umat manusia. Dalam Wahyu 21, disebut adanya Yerusalem baru, lambang dunia yang diperbarui oleh Tuhan. 3. Islam. Yerusalem sebagai tempat perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Alasan utama, Yerusalem adalah lokasi Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Tempat terjadinya Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, lalu naik ke langit, Mi'raj, dari batu suci, Sakhrah. Dalil Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 1 menyebut Masjid yang jauh, Al-Aqsa, sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai masjid suci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tempat penuh berkah, barokah, dan sejarah kenabian sebelumnya, Nabi Ibrahim, Daud, dan Sulaiman. Status kota tua Yerusalem adalah salah satu inti paling sensitif dan kompleks dalam konflik Israel-Palestina. Wilayah ini bukan hanya soal tanah, tapi juga menyangkut identitas, agama, sejarah, dan klaim politik yang tumpang tindih dari dua bangsa dan tiga agama besar dunia. Berikut penjelasan ringkas dan terstruktur. 1. Status politik Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua. Kota Tua Yerusalem terletak di Yerusalem Timur, wilayah yang dikuasai oleh Yordania dari tahun 1948 hingga 1667. Dicaplok oleh Israel setelah Perang 6 Hari tahun 1667. Diklaim oleh Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Israel secara sepihak menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Pada tahun 1980, Israel mengesahkan hukum dasar Yerusalem, menyatakan seluruh kota, termasuk timur, sebagai bagian dari Israel. Tindakan ini tidak diakui oleh komunitas internasional dan dianggap melanggar hukum internasional. Resolusi PBB 478. Palestina, melalui Otoritas Palestina, mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka, termasuk Kota Tua dan situs-situs suci Islam dan Kristen. 2. Pandangan internasional. Mayoritas negara dan PBB menganggap Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, sebagai wilayah pendudukan oleh Israel. Resolusi PBB berulang kali menegaskan bahwa status Yerusalem harus ditentukan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina. Amerika Serikat di bawah Trump tahun 2017 mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan ke sana, memicu kontroversi internasional. Israel mengontrol seluruh Kota Tua secara militer dan administratif. Namun, secara hukum internasional, statusnya belum final dan keberadaan Israel di sana dianggap sebagai pendudukan oleh banyak negara dan lembaga HAM. Banyak pihak mendorong agar Yerusalem menjadi kota terbuka atau kota internasional, agar semua agama bisa mengakses situs sucinya tanpa konflik. Solusi dua negara masih menjadi kerangka utama dalam negosiasi, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Namun, kenyataan politik, pemukiman, dan klaim eksklusif membuat solusi ini sangat sulit dicapai. Karena pada dasarnya tanah Kota Tua Yerusalem adalah milik negara Palestina seutuhnya, bukan milik negara Israel. Berikut adalah penjelasan tentang pandangan dunia internasional terhadap Kota Tua Yerusalem, terutama dari PBB dan beberapa negara besar. Kota Tua menjadi simbol sekaligus sumber konflik karena statusnya yang kontroversial dan belum disepakati secara hukum internasional. 1. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pandangan resmi, PBB menganggap Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, sebagai wilayah pendudukan oleh Israel sejak 1967. Tidak mengakui klaim Israel atas seluruh Yerusalem sebagai ibu kota. Resolusi 242 tahun 1967 menuntut penarikan Israel dari wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Resolusi 478 tahun 1980
menyatakan tidak sah hukum Israel yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota tunggal dan abadi. Resolusi UNESCO tahun 2016 dan 2017 mengkritik kebijakan Israel di kota tua dan situs-situs suci, serta mengakui pentingnya warisan Palestina di Al-Aqsa. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tahun 2017 mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2018. Tindakan ini menuai kecaman internasional dan dianggap melemahkan solusi dua negara. Pemerintahan setelahnya, Biden, tidak membatalkan pengakuan, tapi lebih berhati-hati dalam isu Yerusalem dan mendukung solusi diplomatik. 3. Uni Eropa dan negara-negara Eropa secara umum tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menyatakan bahwa status akhir Yerusalem harus ditentukan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina, menolak segala tindakan sepihak, termasuk pembangunan permukiman ilegal di Yerusalem Timur. Cuarta Rusia. Rusia adalah salah satu negara pertama yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel tahun 2017, tapi menekankan bahwa Yerusalem Timur harus jadi ibu kota Palestina. Mendukung solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai kota milik bersama atau kota internasional. 5. Tiongkok konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, mendorong negosiasi damai dan menolak klaim sepihak atas kota ini. 6. Indonesia tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, mengecam keras pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dan kebijakan pendudukan Israel. Berikut adalah ringkasan mengenai harapan untuk perdamaian dan pelestarian situs suci di kota tua Yerusalem yang menjadi dambaan banyak pihak baik dari segi agama, budaya, maupun politik. Harapan untuk perdamaian di kota tua Yerusalem. 1. Pengakuan multireligius. Harapan agar Yerusalem diakui sebagai kota suci bersama bagi tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, mengedepankan toleransi, dialog lintas agama, dan penghormatan terhadap semua keyakinan yang memiliki keterikatan historis dan spiritual dengan kota ini. 2. Status final melalui negosiasi. Banyak pihak internasional berharap agar status Yerusalem, termasuk kota tua, diselesaikan lewat negosiasi damai antara Israel dan Palestina, bukan melalui kekerasan atau klaim sepihak. Tujuan akhir, dua negara, dua ibu kota, dengan Yerusalem Timur untuk Palestina dan Yerusalem Barat untuk Israel. Ketiga, kota internasional atau zona khusus. Sebagian mengusulkan menjadikan kota tua Yerusalem sebagai zona internasional atau kota terbuka, open city, yang dikelola bersama oleh komunitas internasional untuk menjaga netralitas dan akses universal. Tujuannya, melindungi situs suci dari politisasi dan menjaga akses bebas bagi umat dari ketiga agama. Harapan untuk pelestarian situs suci. 1. Perlindungan warisan dunia. Kota tua Yerusalem, termasuk tembok dan situs sucinya, telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan juga sebagai situs yang terancam. Harapannya adalah agar seluruh situs dilestarikan secara arkeologis, dijaga dari perusakan, penggalian sepihak, atau perubahan karakter sejarah dan budaya dua. Akses bebas dan aman untuk ibadah. Menjamin akses bebas, aman, dan adil ke semua situs suci bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam tanpa diskriminasi atau gangguan politik militer. Ketiga, kerjasama antar komunitas. Mendorong kerjasama antara lembaga agama, arkeolog, dan komunitas lokal untuk menjaga situs secara bersama, mempromosikan edukasi, dialog, dan wisata religi yang damai. Yerusalem bukan hanya titik di peta, tapi jantung yang berdetak untuk iman, harapan, dan masa depan yang damai. Dan tanah suci Palestina untuk rakyat Palestina. Demikian, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.